Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Handoko, SPD MPD dengan nomor NIDN 0514038201, merupakan dosen tetap pada program studi PG PAUD Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi PG PAUD Universitas PGRI Yogyakarta yang saya ampu dengan beban sebanyak 2 SKS. Mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga memiliki beberapa kajian yang akan dibahas di dalamnya, yaitu yang pertama teori keluarga dan peranannya, yang kedua terkait dengan teori psikologi perkembangan yang di dalamnya terdapat teori empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Kemudian yang ketiga, teori pendidikan yang di dalamnya terdapat teori perkembangan kognitif oleh Piaget, kemudian teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson, teori sosial kultural oleh Vygotsky, teori perkembangan moral oleh Kohlberg dan Thomas Lincona, serta teori ekologi dan kontekstual oleh Bronfman Bernard. Nah, kemudian yang keempat adalah aspek-aspek perkembangan anak, khususnya terkait dengan perkembangan fisik, intelijensi, bahasa, sosial, dan moral. Kemudian yang kelima terkait dengan pola-pola perkembangan anak yang terkait dengan pola perkembangan fisik, pola perkembangan sosial, pola perkembangan emosional, serta pola perkembangan kognitif. Yang keenam adalah terkait dengan isu tentang kekerasan pada anak, depresi pada anak, kemudian ADHD, autism pada anak, dan pengasuhan oleh ibu yang depresi. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, serta terkait dengan jenis-jenis pola asuh yang ada pada umumnya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu memahami definisi keluarga sebagai tatanan sosial dan peranannya dalam pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan berbagai paradigma teoritis dalam psikologi perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan perkembangan manusia dari masa prenatal sampai dengan masa kanak-kanak. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses perkembangan anak. Yang kelima, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi masalah-masalah tumbuh kembang berdasarkan teori-teori psikologi perkembangan anak. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS yang dibuat untuk mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga, serta kegiatan pembelajaran di dalam kelas bersama para mahasiswa dengan metode perkuliahan yang digunakan melalui ceramah dan diskusi. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. RPS ini sudah mendapatkan pengesahan dari koordinator rumpun mata kuliah dan juga Kaprodi. RPL ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran prodi, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK akan diturunkan kembali menjadi kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK, yang dimana ini akan menjadi capaian pembelajaran masing-masing mahasiswa. Berikut ini adalah penilaian untuk mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Dalam penilaian ini, semua berdasarkan kesepakatan kontrak belajar di awal pertemuan. Semua penilaian ini secara transparan dan akuntabel, sehingga mahasiswa dapat melakukan cross-check jika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para mahasiswa, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan.
Baik, cukup. Baik, apa kabar nih? Oke, alhamdulillah. Oke, kita masuk perkuliahan kedua. Kemarin kita sudah memulai terkait dengan pendidikan anak dalam keluarga, yaitu terkait dengan struktur keluarga. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi pendidikan prenatal. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan seperti kontak belajar yang kita sudah sepakati kemarin. Hari ini tidak boleh ada handphone yang bersuara. Oke, sepakat ya kemarin ya. Oke, yang bersuara dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih hadiah. Oke. Kemudian jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan langsung acungkan tangan saja, tidak perlu menunggu saya selesai menjelaskannya. Oke ya. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Anastasia Desa Salbi. Oke, jangan lupa presensinya diisi semua. Dipastikan kalian sudah menandatangani presensi yang ada hari ini. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan prenatal. Dan ini adalah salah satu topik dalam mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Oke, dalam mata kuliah hari ini saya harapkan kita semua bisa belajar dan bisa mendapatkan beberapa hal yang penting. Di antaranya adalah kita dapat memahami perkembangan manusia dari masa prenatal. Karena kita tahu bahwa di pendidikan usia dini, pendidikan itu tidak dimulai dari setelah lahir, tetapi bahkan sebelum lahir. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah saya harapkan rekan-rekan sekalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses perkembangan anak usia dini. Ini penting sekali sehingga kalian bisa memahami nanti bagaimana kondisi-kondisi yang dapat mendukung dan menghambat proses tumbuh kembang anak usia dini. Yang berikutnya adalah saya harapkan kalian bisa menganalisis masalah-masalah tumbuh kembang yang ada berdasarkan teori-teori perkembangan dan psikologi yang kalian pahami sebelumnya. Oke, kalian sudah dapat materi tumbuh kembang kan? Oke, psikologi perkembangan. Oke, sudah. Nah, jadi artinya materinya akan memperkuat apa yang sudah kalian pelajari di mata kuliah yang lainnya. Oke, untuk memulai mata kuliah ini, saya ingin kita menyamakan persepsi dulu nih. Ada sesuatu yang kita perlu diskusikan sebagai apa persepsinya. Saya akan putarkan video dan tolong nanti diberikan respon atau kalian memberikan refleksi dari video apa yang kalian tonton sama-sama. Oke, kita coba perhatikan video berikut. Oke. Oke, kita perhatikan ada video seorang anak dengan orang tua atau orang dewasa. Ini adalah hal-hal yang mungkin setiap hari kita bisa saksikan di lingkungan kita. Oke. Kemarahan yang muncul, kebiasaan-kebiasaan, sikap orang dewasa dan anak ini sangat bisa kita perhatikan. Oke, children see, children do. Apa yang anak lihat, itulah yang anak lakukan. Oke, saya mau tanya nih. Ada yang bisa merefleksikan apa yang didapat dari video ini? Dari belakang? Yuk, oke. Apa nih, apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Apa aja, Pak? Iya, boleh apa aja. Mungkin di situ kelihatan ya anak kecilnya sama bareng orang dewasa atau orang tuanya. Oke. Yang dimana dia apa yang dia lihat di depannya itu, di depan mata dia itu diabaikan kembali. Oke. Karena saya pribadi saya juga merasakan. Oke. Karena gimana ya? Dulu kan mungkin saya melihat banyak sebuah pertengkaran atau kejadian yang mungkin tidak bisa mengontrol emosi dan posisinya saya di situ masih seorang anak kecil yang harusnya butuh dampingan gitu ya. Jadi sampai sekarang agak susah kayak mengontrol emosi gitu, Pak. Oke. Jadi apa yang dilihat dan
terjadi lingkungan itu berpengaruh sama diri kamu gitu ya? Ya, Oke. Good, kasih aplaus dulu. Dari sebelah Natal, kiri saya. Oke. Bahwa ini tidak hanya serta-merta kalau tadi kita lihat adalah pendidikan anak yang sudah berusia 2, 3 sampai 5 tahun ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang masih dalam kandungan? Berpengaruh juga nggak sih kondisi orang tua, emosional orang tua terhadap anak yang dilahirkannya kelak? Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, nah kita coba bereksperimen lagi. Tolong siapkan kertas. Siapkan kertas 1 lembar saja. Saya akan secara cepat. Oke, secara cepat saya minta tolong kalian membuat 2 buah gambar. Oke, 2 buah gambar. Boleh depan belakang, oke, atau di atas bawahnya kertas tersebut. Yang gambar pertama adalah tolong gambar seekor ayam. Seekor ayam. Oke, silakan digambar. Cepat saja, tidak harus gambarnya sempurna. Tetapi saya pengen melihat bahwa kalian membuat sebuah gambar ayam. Oke, kalau sudah di bawahnya atau di belakangnya, tolong saya minta rekan-rekan sekalian membuat gambar pemandangan. Bebas, apa saja gambar pemandangan silakan kalian gambar. Sama seperti tadi, tidak harus sempurna, saya hanya pengen lihat gambaran besar yang kalian buat. Hitungan kelima, selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup? Oke, sekarang saya minta tolong gambarnya kalian pegang, kalian amati. Oke, kalian pegang, kalian amati. Tolong yang gambarnya sama seperti deskripsi yang saya sampaikan, tolong acungkan tangan. Oke ya, kalau gambarnya sama seperti deskripsi yang saya jelaskan, tolong acungkan tangan. Paham ya? Oke, dari gambar ayam. Sekarang saya mau, kalau gambar kalian ayam itu menghadap ke kiri, tolong acungkan tangan. Oke, semuanya oke. Sebagian adalah enggak ya. Eksperimen yang bisa membuktikan bahwa ternyata apa yang kita pelajari dari dulu sampai dengan sekarang itu akan berdampak kuat pada persepsi, pada sikap dan perilaku kita. Nah, kita akan coba masuk ke materi. Apa itu periode prenatal? Nah, di sini silakan kalian boleh catat. Periode prenatal ini adalah periode di mana masa dari sebelum lahir, dari mulai dibuahinya indung telur sampai dengan sebelum lahir atau pada saat kelahiran itu terjadi. Jadi periodenya masih dalam kandungan. Nah, inilah yang sebagian orang ketika mendengar pembelajaran sepanjang hayat itu selalu mengatakan bahwa pembelajaran itu dimulai dari lahir sampai dengan meninggal, betul nggak? Padahal bukan hanya dari lahir sampai meninggal, tetapi dari dalam kandungan sampai dengan meninggal, itu baru pembelajaran sepanjang hayat. Dan ini akan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Oke, nah periode prenatal ini dideskripsikan sebagai periode selama 9 bulan. Oke, selama kurang lebih 40 minggu atau 280 hari ini, itu dihitungnya biasanya kalau kita nanti ketika, bukan kita ya, saya cowok ini. Ketika kalian periksa ke dokter sudah menikah, kemudian hamil, pasti pertanyaannya dokter itu satu, yang pertama kali. Kapan terakhir menstruasi itu terjadi? Ya, karena dokter akan menghitung 280 harinya itu adalah mulai dari titik hari terakhir menstruasi. Nah, jadi masa periodenya itu dari mulai hari terakhir menstruasi sampai dengan 280 hari. Itu adalah usia normal manusia dalam kandungan. Itu yang dihitung. Makanya bukan 9 bulan kalender, tetapi 280 hari semenjak hari terakhir menstruasi. Nah, Harlock juga menyatakan bahwa orang awam rata-rata ya dari dulu sampai sekarang itu 9 bulan itu pasti ngitungnya 9 bulan kalender. Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, ya kan? Padahal bukan itu, tetapi dari hari terakhir menstruasi
sampai dengan 280 hari. Oke. Nah, ini adalah periode yang dijadikan standar masa prenatal untuk anak usia dini. Oke. Nah, untuk kita bisa memahami bagaimana perkembangan selama 280 hari tadi, selama masa prenatal di dalam kandungan, kita akan coba saksikan video bagaimana tumbuh kembang janin mulai dari proses pembuahan terjadi sampai dengan masa kelahiran. Kita saksikan videonya. Cukup jelas ya? Nah, ini adalah proses awal di mana dari ribuan sel sperma itu hanya satu yang berhasil membuahi inung telur, dan inilah yang menjadi cikal bakal seorang manusia. Makanya disebut sebagai manusia itu sebagai pemenang. Dari ribuan hanya satu yang berhasil membuahi. Oke, kemudian setelah terjadi pembuahan ini, maka sel telur itu akan mulai berkembang. Oke. Dan bisa terjadi di suatu saat itu pembuahannya tidak tunggal, tetapi bisa double, triple, dan selanjutnya. Yang disebut sebagai betul, sebagai kembar ya. Nah, setelah terjadi pembuahan, inung telur yang telah dibuah ini akan bergeser menuju ke rahim. Nah, di rahim inilah perkembangan selama 9 bulan kurang lebih itu terjadi secara penuh. Nah, ini di minggu-minggu awal. Oke, sudah mulai ada, yang pertama adalah detak jantungnya dulu. Jadi organ yang mulai tercipta ini mulai dari jantung, kemudian lengan. Kita lihat kepala dan badan itu sudah mulai terbentuk di 8 minggu. Sudah terlihat sempurna. Dan otaknya mulai memiliki memori. Dia sudah bisa mulai mengingat suara ibunya. Makanya bayi baru lahir, kalau dengar suara ibunya langsung diem dia. Kok bisa? Iya, karena dia dalam kandungan dia sudah merekam suara ibunya. Nah, kalau bapaknya nggak pernah ngajak diskusi, nggak pernah ngajak ngobrol tuh, dalam kandungan dia nggak kenal suara bapaknya. Iya kan? Nah, makanya perlu tuh. Bahkan beberapa ilmuwan menyarankan memberikan stimulasi dalam bentuk suara-suara musik. Buat apa? Mengoptimalkan fungsi organ-organ tubuhnya, panca inderanya, sehingga bisa optimal. Oke. Jadi proses kelahiran itu kepalanya dulu ya, yang lebih aman. Oke, kemudian ya mereka biasanya menangis karena itulah reaksi pertama yang mereka bisa lakukan melihat sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang dia rasakan selama ini dalam kandungan. Nah, tetapi biasanya seorang dokter akan segera melekatkan pada ibunya. Oke, ada banyak teknik-teknik yang dilakukan biasanya, tapi utamanya adalah untuk merasa bayi itu nyaman, merasa terlindungi. Dia biasanya taruh di atas dada ibunya, kemudian nanti dia akan diajarkan untuk mulai menyusui. Oke, sudah kebayang ya? Kenapa kok jadi melankoli malah jadi nangis nih? Ya, itu adalah gambaran nyata bagaimana kita dulu diciptakan gitu loh. Kita berkembang di dalam rahim, dari dalam kandungan ibu kita, dan inilah yang terjadi gitu loh. Dan ini kita bisa perhatikan, jadi di dalam masa prenatal, masa dalam kandungan, itu terjadi banyak hal, bukan hanya tumbuh kembangnya, bukan hanya pertumbuhannya saja, tapi perkembangannya. Dia mulai bisa mendengar, dia mulai mencoba merasakan, ya kan, jempolnya dan segala macamnya. Artinya apa? Sudah terjadi beberapa hal yang bisa dioptimalkan dalam proses kehamilan. Oke. Nah,
Ini saya jelaskan dalam bentuk grafik. Kita bisa melihat human development. Oke, ini dari literatur kedokteran. Kita bisa lihat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 38 ini adalah usia dalam minggu. Kita lihat di 1 sampai 2 minggu pertama masih dalam bentuk seperti apa ya? Seperti gumpalan darah, masih dalam gumpalan-gumpalan. Kemudian di minggu ketiga mulai terlihat gambaran tubuh manusianya. Oke, mohon maaf kalau bisa dibilang mungkin seperti kayak kecebong gitu ya. Iya kan? Belum terbentuk tangan sama kakinya, tapi kita sudah bisa lihat sudah mulai ada kepala dan tubuhnya. Minggu keempat sudah semakin membesar, jantungnya itu sudah mulai berdetak, mulai minggu ketiga keempat. Kemudian di minggu kelima, kemudian sudah mulai terbentuk matanya. Oke, subhanallah ya, sudah mulai terlihat semakin terlihat nyata wujud seorang bayinya. Kemudian di minggu keenam, telinga dan rongga giginya, gusinya itu sudah mulai terbentuk. Kedelapan, lengan dan kakinya sudah mulai muncul. Kesembilan, sudah mulai terlihat sempurna dan sel otaknya mulai tumbuh. Jadi kepalanya bukan hanya darah, daging, oke, tetapi sudah mulai ada sel-sel otaknya. Kemudian terus berkembang sampai dengan 38 minggu atau 280 hari. Nah, ini adalah proses perkembangan. Ini di bawahnya ini adalah bagaimana central nervous system, pusat syaraf itu terbentuk. Jadi mulai dari minggu ketiga itu sudah mulai berkembang, sudah mulai terbentuk dan baru bisa sempurna itu di minggu ke-20. Oke, pusat syaraf manusia, jantungnya itu mulai di minggu keempat. Oke, dan bisa mulai terbentuk sempurna itu di minggu ke-8. Nah, berikutnya saya akan coba gambarkan. Ini adalah potensi, saya bilang potensi ya. Kenapa? Karena periode perkembangan anak ini sudah bisa dimulai ternyata dari masa prenatal. Kita lihat di grafik ini, yang bawah angka -9 sampai dengan 0, ini adalah periode dalam kandungan. -9 bulan, -8 bulan, sampai dengan 0 masa kelahiran. Oke. Kemudian 1, 2, 3 sampai dengan 12, ini dalam bentuk bulan. Oke. 1, 2, 3 sampai dengan 12, ini 12 bulan. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah dalam bentuk tahun. Jadi ini adalah grafik periodisasi dalam usia anak. Nah, kita lihat menurut Thompson dari Development Science and Media Early Brain Development, itu dia menyatakan bahwa kemampuan untuk kognitif, kemampuan bahasa, mendengar, oke, itu sudah dimulai dari sebelum masa kelahiran. Oke. Pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan dulu, ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Oke, silakan Mbak Ervina. Apakah obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu hamil berpengaruh pada anak? Oke, ada yang bisa jawab nggak? Tadi dari gambaran tadi kira-kira berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Zat kimia, betul. Ada lagi? Karena zat kimia pasti berpengaruh dong. Kita aja kalau kemasukan zat kimia pasti tuh ada reaksinya kan? Oke. Nah, jadi artinya apakah obat-obatan berpengaruh pada ibu hamil? Saya bilang ya berpengaruh. Makanya kenapa selalu ada istilah atau mungkin penekanan dalam dunia kedokteran bahwa ketika kita mau minum obat, bagi ibu hamil dan menyusui harap menghubungi dokter. Ya, ya. Oke. Nah, saya minta sebagai tindak lanjut boleh dicatat, kita akan saya mau bahas sebagai bagian dari materi kita hari ini. Saya minta kalian coba memperdalam lagi beberapa hal. Yang pertama adalah tolong identifikasi permasalahan tumbuh kembang yang disebabkan gangguan atau kelainan pada masa prenatal.
cari referensi, oke, cari literatur-literatur terkait dengan permasalahan tumbuh kembang yang disebabkan oleh gangguan atau kelainan pada masa prenatal. Apa saja? Tolong diidentifikasi. Oke, kemudian yang kedua, tolong identifikasi perlakuan yang dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan masa prenatal. Oke, tadi kita sudah pelajari tuh bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana prosesnya. Nah, saya minta tolong identifikasi perlakuan yang dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan masa prenatal. Kita akan bahas itu pertemuan yang akan datang, dan ini nanti kita akan lanjutkan dengan topik selanjutnya. Oke, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, saya mau kita refleksi dulu. Oke, refleksi dulu. Saya minta apa yang kalian bisa pelajari hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini, apa hal-hal yang kalian dapatkan di materi ini. Boleh? Yang belakang? Yuk, boleh berdiri deh, supaya keras suaranya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Dari pembelajaran hari ini yang lebih dapat sama saya itu dari video tadi Pak. Oke. Tentang bagaimana anak akan meniru perilaku orang yang berada di sekitarnya. Oke. Ketika kita melakukan hal yang baik atau positif, itu anak akan melakukan hal positif pula. Begitupun sebaliknya, di mana anak melakukan hal negatif, maka anak akan melakukan hal negatif juga. Oke, kasih applause dulu. Oke, cukup, terima kasih buat refleksinya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Nggak ada? Cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Saya pikir cukup untuk hari ini. Mohon tadi tindak lanjutnya diidentifikasi terkait dengan topik hari ini, dan nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause buat kita semua.